Kami mencatat banyak pernyataan yang terlontar dari seorang tokoh bernama Prof. Mahfud MD. Tentu saja kita harus mencatatnya. Dan kami berharap ini kita pikirkan dan diskusikan bersama. Kali ini kami melakukan sesuatu yang berbeda. Collab antara Akbar Faisal Unsensor bersama dengan podcast resminya Prof. Mahfud MD yang kita sebut dengan Mahfud MD Terus Terang. Dan tentu saja ditemani oleh suara yang khas yang sering mendapatkan pertanyaan kepada saya. Suara siapa kegerangan? Dia adalah Mr. X. Terima kasih. Kali ini karena episode kita istimewa, kita bersama Bung Akbar Faisal. Ada baiknya saya persilakan Bung Akbar dulu yang bertanya. Silakan Mas Akbar. Silakan. Ya, Akbar. Prof, seperti pembukaan saya tadi bahwa ada banyak pernyataan-pernyataan Anda yang sejujurnya saya saja orang politik kaget. Ternyata begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ya. Terutama sekali dalam hal bagaimana hukum dan seluruh turunannya termasuk perundang-undangan itu, mohon maaf kalau menggunakan kata diperkosa. Tanpa bermaksud untuk mengajak Pak Prof untuk mengulangi lagi, boleh kami tanya sebenarnya ada apa di balik semua ini? Hukum diperkosa itu tentu dalam hukum-hukum tertentu biasanya ya. Kalau hukum-hukum di bidang keperdataan ya, kemudian hukum di dalam kasus-kasus masyarakat biasa itu ya berjalan cukup oke. Tetapi kalau sudah menyangkut politik kekuasaan, memang banyak sekali hukum yang diperkosa, di mana sumber daya atau energi-energi hukum itu semuanya disedot agar bisa memperkuat kekuasaan. Jadi oleh sebab itu ya banyak, misalnya di dalam pembuatan hukum itu kan sudah ada sebenarnya pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan lebih dulu agar lebih gampang di DPR, sehingga tidak lagi sebenarnya debat publik yang cukup untuk itu. Bahkan ada beberapa undang-undang yang diterobos begitu aja. Misalnya ya yang terakhir itu undang-undang MK yang kemudian saya tolak itu kan tidak ada di prolegnas dan baru dibuat atau diubah 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba sudah ada daftar surat bahwa sekarang akan ada perubahan undang-undang, dan isinya itu selain tidak diketahui oleh publik, kemudian masuknya ke prolegnas juga kita tidak tahu kapan masuknya gitu ya. Katanya ini harus segera dibahas. Isinya apa itu? Isinya itu ancaman bagi kemerdekaan ke Mahkamah Konstitusi, karena isinya itu berisi hak konfirmasi. Konfirmasi itu artinya pada saat undang-undang ditetapkan, semua hakim yang ada tuh dimintakan konfirmasi kepada presiden. Apakah akan diteruskan apa tidak? Itu kan ancaman, ya ancaman. Sesudah itu diperhalus sedikit, yang dimintakan konfirmasi itu hanya orang-orang yang sudah masuk periode kedua. Nah, yang periode ketiga dan seterusnya tidak usah konfirmasi, langsung masuk masa pensiun. Sehingga di sini dengan itu kemudian akan ada 3 orang yang harus, begitu undang-undang ini dikonfirmasi, ya harus ada 3 orang yang harus diminta konfirmasi. 1 Saldi Isra, yang kedua Ene Nurbaningsih, yang ketiga Hartoyo. Jadi karena dia baru masuk tahun kedua, harus minta apakah ini boleh diteruskan apa tidak. Nah, kami para hakim MK, mantan hakim MK sudah ketemu, tidak boleh ada pemberhentian hakim MK itu atas nama apapun pada saat masa jabatan sedang berjalan sesuai dengan kepresnya. Tidak ada konfirmasi-konfirmasian gitu. Tetapi DPR tetap begitu. Nah, waktu itu karena itu waktu dibuat, kira-kira ancamannya kira-kira ini kalau tidak ikut pemerintah di dalam kasus-kasus pemilu waktu itu ya ancamannya ya kira-kira 3 orang ini kena apa namanya dikonfirmasi, pasti tidak diangkat lagi kira-kira begitu. Karena kalau bukan itu, apa sih urgensinya minta gitu tuh apa? Untuk apa kan gitu? Kan tidak boleh di pengadilan. Yeah. Hakim diberhentikan sebab jabatannya. Nah, itulah sebabnya waktu itu saya tolak. Saya kan waktu itu minta memang ke istana biar saya yang mewakili ini, biar
clear masalahnya. Lalu saya lah yang diangkat bersama Menkumham, saya mewakili ke DPR. Nah, ketika dibahas saya tidak setuju. Tidak setuju. Ini melanggar independensi Mahkamah Konstitusi. Saya tolak. Akhirnya sesudah saya keluar jadi menteri, maju lagi ke DPR. Padahal itu berpotensi loh, berpotensi untuk nanti oleh masyarakat kena uji formal karena prosedurnya salah. Saya bisa menjadi saksi bahwa itu prosedurnya tidak benar. Prosedurnya sangat melanggar prinsip-prinsip keterbukaan dan sebagainya. Malahan sudah saya pergi, sudah itu diteruskan gitu ya, dibuka lagi kasus yang sudah saya tutup itu dibuka lagi, katanya masih ada. Terus pasal yang dulu saya tolak itu malah diperberat. Bunyinya begini, bagi hakim MK yang sudah masuk periode ketiga seperti Anwar Usman dan Arif Hidayat itu pensiun dalam usia 70 tahun atau habis masa SK-nya 5 tahun kan. Ya. Nah, kalau dengan perubahan ini Anwar Usman harusnya pensiun tahun 2027, dia memperpanjang sampai 2028 tambah lagi 1 tahun gitu. Kan sudah jelas sangat tendensius. Nah, beberapa sumber yang saya dengar memang pada waktu itu ketika Menko Polhukam yang baru ini akan ke DPR, nah sebelum itu ada Anwar ini datang ke kantor sana. Ketemu dengan Menko Polhukam. Oh ya? Gitu. Iya. Sehingga DIM yang tadi ditolak itu malah diperberat, mau memberi tambahan lagi 1 tahun kepada Anwar Usman. Nah, itu yang saya dapat. Jadi maksud saya semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa yang untuk menguntungkan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Produk peradilannya hal-hal yang tidak masuk akal itu kan yang dibuat semua. Misalnya kasus Gibran itu kan udah ditarik, ya kan? Perkara ini tadi tiba-tiba dimasukkan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Kalau menurut kesaksian yang muncul kan disuruh oleh ketua MK di hari libur suruh beri nomor lalu segera disidangkan lagi gitu, sehingga kesepakatan yang sebelumnya bahwa itu ditolak dibahas lagi dari awal karena nomor perkaranya beda gitu, sampai akhirnya iya kan semua masyarakat sudah tahu kan pada akhirnya 5 orang tidak setuju, 4 orang setuju, tapi dikatakan yang dua dari 5 itu karena mengusulkan harus hanya boleh kalau sudah gubernur itu dianggap ikut yang 4, iya kan? Akhirnya ya seperti itu, kita tahu. Mari kita sedikit mengulik ke belakang, Prof. Karena Anda orang yang berada di kekuasaan sudah lama, pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur ya. Pertanyaan sederhananya begini, dalam sejarah politik modern kita pasca reformasi, pernah nggak Anda ada rezim yang melakukan hal yang sama yang sudah sampai pada tahapan yang sangat berisiko seperti ini? Nggak pernah. Di zaman Gus Dur nggak pernah. Kalau sebab reformasi, di zaman reformasi misalnya ya undang-undang pemilu itu kan zaman Pak Habibie. Ya. Itu sangat demokratis. Pelaksanaannya pun sangat demokratis. Zaman Gus Dur nggak pernah mainkan undang-undang, membuat undang-undang apa atau mencabut undang-undang apa hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa melalui mekanisme undang-undang? Oh, tidak ada. Prof Mahfud, itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah.
Tapi itu jelas salah. Karena apa? Kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu secara halus, kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri, wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan, jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya, diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan apa namanya private jet ke Amerika, itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan, ya, siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah, sehingga saya meningkatkan tensi saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan, ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres, bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata ini kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah, gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tetapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat, kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih orang-orang, gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya. Ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu, kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian, iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan, saya ilan apa? Saya lawan, ini untuk masyarakat, gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah.